Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Tari Hidup Ambon. Sebelumnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa semua kita sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa selama selamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita memuji Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kami menyembah
padamu. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi dari hati kita yang paling dalam katakan, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Yesus kau perlindungan bagiku. Amin. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Angkat kedua tanganmu dan katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Tuhan di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana bagimu. Hosana, Hosana bagimu Bapa. Bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta Bapa. Sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta. Sekali lagi, sungguh Yesus ku cinta. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita, Raja kita, Tuhan kita, Allah penyembuh bagi kita, Allah kemenangan kita. Haleluya Bapa, kami memujimu, kami menyembah Raja kami, Allah kami masyurkan namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus Kau mampu. Angkat kedua tanganmu dan menari bagi Rajamu, bagi Allahmu, Tuhanmu yang memberikan engkau kemenangan lepas kemenangan sampai detik ini. Indah dalam setiap ketungtung hidup. Kuduslah Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Amin Tuhan, yang duduk di atas tahta, yang layak terima pujian. Angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, berikan pujian dan pengagunganmu bagi Rajamu yang memerintah selamanya. Amin. Dialah pencipta kita. Yesus, mari menari bagi Tuhan. Katakan kata memujimu Tuhan. Pujimu ya Tuhan, Allah di dalam Kristus. Rencanamu indah dalam setiap, sekali lagi katakan,
terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan Bapa di malam hari ini. Dan kami ingin dilaut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi setiap kami, hamba yang menyampaikan, hamba diurapi, semua kami yang mendengar, kami sama-sama diurapi. Supaya Tuhan Yesus pemberitaan firman Allah di malam hari ini benar-benar mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan kehidupan kami. Secara khusus bagaimana kami harus bersikap dalam menghadapi masalah persoalan yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan rumah tangga kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11, kemudian ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar. Ayat 11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ayat 18 Bapak Ibu, pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Ayat 19, Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, materi komsel kita di malam hari ini saya beri judul Momen Supranatural Allah. Sama-sama kita katakan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sadar atau tidak, sebenarnya kita seringkali diperhadapkan dengan momen supranatural Allah. Ada yang pernah mengalaminya, ada yang sedang mengalaminya, bahkan selalu mengalaminya, namun ada juga yang belum pernah mengalaminya. Pertama-tama kita lihat dulu, apa itu momen supranatural Allah? Momen artinya waktu. Supranatural adalah hal ajaib yang sifatnya adikodrati, tidak bisa diterangkan dengan akal sehat. Jadi momen supranatural Allah adalah waktu atau saat di mana hal-hal ajaib, mujizat, hal-hal yang dahsyat terjadi yang dikerjakan oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Dan hal itu tidak bisa dicerna oleh nalar dan logika. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang notabene orang-orang biasa, tetapi mereka justru mengalami momen supranaturalnya Allah. Pertama, Musa Bapak Ibu. Musa mengalami momen supernatural karena Musa bertemu dengan persoalan Laut Teberau. Kedua, Joshua mengalami momen supernatural karena Joshua bertemu dengan persoalan tembok Yeriko.
Ketiga, Daud mengalami momen supranatural karena dia bertemu dengan persoalan Goliat. Nah, peristiwa yang dialami Rasul Petrus adalah juga merupakan momen supranatural. Mengapa? Karena dia bertemu dengan persoalan. Persoalan apa itu? Penjara. Rasul Petrus dipenjarakan hanya karena memberitakan kebenaran. Anda lihat Bapak Ibu, Anda lakukan hal yang jahat dan salah, ada persoalan. Anda lakukan hal yang benar dan alkitabiah pun ada persoalan menanti Anda. Entah itu Anda tidak disenangi oleh orang lain, entah itu Anda dikucilkan, difitnah, dan lain sebagainya. Dan Rasul Paulus termasuk dalam kategori yang kedua ini. Dia dipenjarakan tanpa melakukan kesalahan. Anda pasti bisa membayangkan bahwa di dalam penjara ruang gerak Anda terbatas. Makan minum Anda juga terbatas. Terpisah dari orang-orang yang Anda kasihi, terpisah dari keluarga, teman-teman Anda, dan lain sebagainya. Dan itu juga berdampak kepada mental orang tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti itulah keadaan kita saat ini terkait pandemi COVID-19. Kita mungkin bisa beraktivitas, tetapi kita seperti sedang berada dalam penjara. Ruang gerak kita terbatas. Mau ke sini takut, mau ke situ takut, mau ke rumah mertua takut, mau ke rumah mama sendiri pun takut. Makan minum kita terbatas, keuangan kita terbatas, proyek dan bisnis kita tertunda, kita terancam di PHK, bahkan mungkin ada yang sudah kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin sudah dinyatakan positif rapid test dan akhirnya panik, takut. Ada juga yang mungkin sekarang sudah terpapar virus corona. Semua ekspektasi kita di tahun ini tentang pernikahan, tentang pendidikan, tentang masa depan, tentang kesehatan serasa hancur dan berantakan. Dan semua hal ini berdampak kepada tubuh, jiwa, dan roh Anda. Takut, panik, gelisah, putus asa, hilang harapan, dan lain sebagainya. Tapi dengar jemaat Tuhan, sama seperti Musa, Yosua, Daud, dan Petrus. Ini momen supranaturalmu. Tangkap itu dengan iman jika engkau percaya. Ini momenmu untuk engkau mengalami kuasa ilahi. Ini momen di mana Tuhan mau menyatakan hal besar lewat krisis yang sedang engkau alami saat ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami momen supernatural Allah. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami momen supernatural Allah yang dialami oleh Musa, Yosua, Daud, dan Petrus ini, saudara. Yang pertama, jangan menyerah dengan persoalanmu. Haleluya, ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur. Sekali lagi, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di pintu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang petinju yang sudah berada di ring tinju harus bertarung sampai dia mampu menjatuhkan lawannya. Betul? Sekalipun dia terjatuh karena pukulan lawannya, dia akan tetap bangkit dan melanjutkan pertarungan sampai selesai. Tidak peduli berapa kali dia terpukul jatuh oleh lawannya, dia akan tetap bangkit dan terus bertarung sampai dia menjatuhkan lawannya. Sudah lihat, dalam perjalanan 40 tahun umat Israel kepada tujuan Allah, Allah membentuk karakter dan mentalitas mulai dari pemimpin sampai kepada umatnya hanya dengan satu cara, persoalan. Dan si persoalan ini berdampak kepada makan minum, kesehatan, bahkan sampai kepada kematian. Pertanyaannya adalah, persoalan apakah itu? Jawabannya adalah persoalan dengan diri sendiri. Pertempuran yang paling sengit itu terjadi di tingkat pikiran kita. Sadari atau tidak, banyak di antara kita yang sering dikalahkan oleh diri kita sendiri. Kita sering kalah oleh pikiran kita sering kalah oleh ego kita sering kalah oleh kesombongan kita mudah menyerah, dan kita sering dikalahkan oleh keinginan dagingnya kita, dan lain sebagainya. Dan semua hal ini sangat mempengaruhi kehidupan pribadi, bahkan rumah tangga kita. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, Allah ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa untuk sampai kepada tujuan Allah, mereka harus memiliki mentalitas dan karakter seorang petarung.
seperti yang telah diajarkan oleh Bapak Gembala kita pada materi Komsel tanggal 7 Mei 2020. Bapak katakan demikian, hanya seorang petarung sejatilah yang akan keluar sebagai pemenang. Pertanyaannya, petarung sejati itu apa? Petarung sejati adalah orang yang sudah biasa bertarung, Bapak Ibu. Dan dia bertarung sampai titik darah penghabisan, itu petarung sejati. Sama seperti petinju tadi. Dan itu dimulai dari tingkat pikiran. Katakan pikiran. Bapak Gembala sering sampaikan hal ini buat kita. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda sendiri. Jika Anda berpikir Anda berharga, Anda berharga. Jika Anda berpikir Anda pasti menang, Anda menang. Jika Anda berpikir Anda sembuh, Anda sudah sembuh. Nah, kita orang Ambon punya satu kebiasaan buruk, yaitu mengutuki diri sendiri. Tidak ada beras, habis katong sudah. Kehilangan pekerjaan, mati katong parsa ika dalam rumah ini. Nah, sama seperti salah satu lagu Ambon kan? Makan pagi, pikir makan siang. Makan siang, pikir makan malam. Halo! Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sebab besok punya kesusahannya sendiri. Jadi berpikirlah seperti cara berpikir seorang petarung bahwa besok pasti ada uang. Besok pasti ada peluang. Selalu ada caranya Tuhan untuk tolong saya. Amin. Ya. Jadi bilang buat orang samping kiri kananmu, pikiran berubah, mulut berubah. Ya. Sekarang kita lihat apa kaitannya dengan Rasul Petrus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini kali kedua Petrus dipenjarakan karena kebenaran, bukan karena kejahatan. Tapi Alkitab katakan dia dijaga seperti layaknya penjahat kelas kakap dengan penjagaan super duper ketat. Sekalipun demikian, ada hal yang sangat menarik. Di dalam terjemahan The Message, ayat 6 yang tadi kita baca, di dalam terjemahan The Message dikatakan, Peter slept like a baby. Petrus tidur seperti seorang bayi. Pernahkah Anda melihat seorang bayi tertidur? Luar biasa bukan? Orang dipenjarakan dengan keadaan terikat dengan rantai besi dan dijaga dengan pengawalan yang super ketat. Bahkan sampai di dalam ruang selnya pun dijaga, saudara. Tapi bisa tidur pula seperti seorang bayi. Katakan wow. Ini hal yang sangat mengagumkan. Inilah gambaran orang-orang yang ketika berhadapan dengan persoalan mereka tidak khawatir, tidak cemas, tidak putus asa, tidak berhenti berharap. Justru sebaliknya, inilah gambaran orang-orang yang sangat tenang, tidur pula seperti bayi. Sama seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Nah, mengapa Rasul Petrus sangat tenang menghadapi persoalannya, Bapak Ibu? Karena Petrus punya cara berpikir yang benar. Dia mampu melawan pikiran-pikiran negatif yang membuat dia patah semangat. Tadi saya katakan pertempuran yang paling sengit terjadi di tingkat pikiran. Yang ada dalam pikirannya Petrus pada saat itu hanyalah ini momen supranaturalnya Tuhan buat saya. Makanya dia tidur pulas. Yang ada pada pikiran Petrus pada saat itu ketika dia tidur adalah saya percaya saya akan baik-baik saja. Itu yang ada di dalam pikirannya, saudara. Petrus sangat mengerti bahwa justru momen supranatural Allah terjadi ketika dia sedang berhadapan dengan persoalan. Jika hidup tidak ada persoalan, Anda tidak akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Dan ini adalah gambaran dari seorang petarung sejati. Dia tidak pernah menyerah dengan persoalan yang dia hadapi. Sebaliknya, dia mampu dengan tenang menyelesaikan pertarungannya, pertarungan imannya sampai selesai dengan baik. Jemaat Tuhan, siapa lawannya Anda sekarang? Penyakitkah? Kemiskinankah? Kekurangankah? Perceraian? Atau justru Anda sedang bertarung melawan pikiran Anda sendiri? Hati ini sangat marah dan ingin berteriak, Tuhan, kapan ini berakhir?
Ingin rasanya menyerah atas persoalan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran, bahkan di ambang perceraian. Ingin rasanya menyerah karena kehilangan pekerjaan. Ekspektasi terhadap pendidikan, terhadap masa depan sepertinya mulai suram. Tunggu sebentar, jangan menyerah dulu. Kalau kita berbicara tentang kuasa supranatural, berarti sudah bukan lagi berbicara tentang besar kecilnya masalah yang Anda hadapi, tapi tentang siapa yang ada bersama dengan Anda dalam menghadapi masalah tersebut. Saudara perhatikan baik-baik. Saat di dalam penjara, malaikat Tuhan ada bersama dengan Petrus dan mengeluarkan dia dari dalam penjara. Sampai di sini kita dapat mengingat peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara ingat, di dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada bersama dengan malaikat Tuhan. Yang dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala hanya 3 orang, tapi yang terlihat 4 orang, saudara, dan itu malaikat Tuhan. Alhasil, justru di dalam perapian yang menyala-nyala itu mereka tidak terbakar sama sekali. Sebaliknya mereka menari-nari bersama malaikat itu. Luar biasa bukan? Katakan wow. Nah, Anda lihat, tidak penting apa masalah Anda saat ini. Yang terpenting adalah siapa yang ada bersama dengan Anda dalam masalah itu. Yang terpenting adalah siapa yang ada bersama dengan Anda dalam penjara, dalam perapian yang menyala-nyala itu. Jika saat ini Anda ataupun keluarga Anda ada yang sakit akibat pandemik ini, jangan takut, jangan menyerah. Ada Yesus dengan Anda saat ini. Anda hanya perlu melatih pikiran Anda dan mulut Anda bahwa I will be okay. Anda pasti menang. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama dengan saya kita deklarasikan iman kita. Kita katakan I will not give up, I will be okay. Sama-sama dengan saya, I will not give up, I will be okay. 1, 2, 3. I will not give up, I will be okay. Artinya, saya tidak akan menyerah, saya akan baik-baik saja. Itu artinya. Ingat, pemenang tidak pernah takut dan penakut tidak akan pernah menang. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, berdoa dengan tekun. Poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita mengalami momen supranatural Allah. Yang kedua adalah berdoa dengan tekun. Kisah 12 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang memainkan alat musik yang namanya gitar bass. Pertama kali saya tahu dan suka bermain musik adalah ketika saya masih SMA pada tahun 2000. Dan sejak saat itu saya berdoa minta sama Tuhan untuk memperoleh gitar bass pribadi yang terbaik. Tapi itu membutuhkan uang jutaan rupiah, Bapak Ibu. Saya sangat takut untuk minta sama orang tua saya. Jadi saya diajarkan oleh oma saya yang mendidik saya pada saat itu untuk minta sama Tuhan. Saudara tahu, bertahun-tahun lamanya saya berdoa dengan tekun setiap hari, Bapak Ibu. Setiap hari dalam persekutuan pribadi saya minta sama Tuhan untuk saya punya bass pribadi. Tapi saudara tahu, bass itu tak kunjung datang. Putus asa? Pernah. Menggerutu? Pernah. Tapi saya doakan terus. Tahun 2013, saya bersama Pastor Ewin diutus untuk sekolah teologi di suatu tempat. Di sekolah tersebut, oleh kemurahan Tuhan, saya juga terlibat dalam pelayanan musik. Dan yang sangat mengagumkan adalah setelah 13 tahun saya berdoa untuk mempunyai bass pribadi, Tuhan memberikan kepada saya pada saat saya di wisuda. Pada saat wisuda, salah satu mentor saya memberikan saya sebuah gitar bass 5 senar produk dari Jepang dengan kualitas yang terbaik. Kemudian teman saya yang lainnya memberikan saya gitar bass 4 senar. Dan teman saya yang lainnya lagi memberikan saya mini speaker untuk latihan dengan bass tersebut di kamar. Jadi saudara lihat, saya pulang dari sekolah teologi yang membawa 2 gitar bass yang berbeda. 1 5 senar, 1 4 senar. Kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus saja. Mungkin untuk Bapak Ibu ini hal biasa, tapi untuk saya ini supernatural. Mengapa? Karena tidak pernah terpikirkan oleh saya. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Saya tidak mampu untuk membelinya, tapi Tuhan kasih itu buat saya dengan cuma-cuma.
Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab katakan bahwa sekalipun Rasul Petrus dimasukkan ke dalam penjara, namun jemaat dengan tekun berdoa untuk dia. Akibatnya, mujizat pun terjadi. Petrus berhasil menerobos penjara dengan pengawalan super ketat itu, saudara. Dalam sejarah yang dicatat di Alkitab, Anda dapat temukan bahwa banyak karya ajaib Tuhan dinyatakan ketika orang punya rasa lapar dan haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Banyak mujizat terjadi ketika orang-orang yang dalam masa kesesakan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Dan inilah doa. Doa memberikan pendengaran bagi orang yang tuli. Doa memberikan penglihatan bagi orang yang buta. Doa memberikan kehidupan bagi orang mati. Dan doa memberikan keselamatan bagi orang berdosa. Itu sebabnya dengarlah jemaat Tuhan. Anda harus selalu terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Sehingga ketika Anda berhadapan dengan persoalan, Anda dapat didoakan oleh gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, pemimpin komsel Anda setiap hari. Itulah sebabnya sangat penting untuk Anda tertanam di gereja yang tepat, gereja yang hidup, yang bergerak dengan kuasa supranatural. Dan GKRI Hari Hidup bergerak dalam kuasa supranatural. Doa yang berkuasa membutuhkan ketekunan dan terus bertahan hingga sesuatu terjadi. Ketika Rasul Petrus mengalami persoalan, doa dari jemaat itu justru menggerakkan tangan Allah untuk menolongnya secara supernatural, saudara, bukan biasa-biasa saja. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita ada sampai hari ini, semuanya hanya karena perkenanan dan kemurahan Tuhan saja. Kalau kita bisa sampai di titik ini dan mengalami hal-hal luar biasa di dalam rumah tangga, pekerjaan, karir, bisnis, pendidikan kita, itu semua karena hasil doa. Jadi jangan sampai kita menjadi sombong, tinggi hati, dan kita lupa diri karena pencapaian dan keberhasilan kita tersebut. Semuanya hanya karena ada orang-orang yang meluangkan waktu untuk berdoa buat kita. Di gereja ini, gembala, hamba-hamba Tuhan, pemimpin kelompok sel, sampai kepada tim doa khusus yang namanya The Sower, tim penabur, meluangkan waktu untuk berdoa bagi Anda. Bahkan kita punya ibu gembala yang luar biasa yang setiap harinya meluangkan waktu berjam-jam dengan tekun berdoa bersyafaat buat kita jemaat Hari Hidup Ambon dengan pergumulan kita masing-masing sampai kepada sinode GKRI. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Jadi jika Anda ingin mengalami momen supranatural Allah, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tekun berdoa sampai Anda sendiri melihat mujizat terjadi atas persoalan Anda, atas pergumulan Anda. Saya kutip apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Ewin dalam khotbah beliau beberapa minggu yang lalu. Dengar jemaat Tuhan. Kekuasaan, uang, harta benda yang Anda miliki tidak akan pernah bisa menyelesaikan krisis. Hanya doa yang dapat menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah kita untuk menyelesaikan krisis itu. Katakan amin. Apa persoalan Anda sekarang? Suami atau istrimu belum berubah? Orang tuamu belum bertobat? Bingung dengan pendidikan? Atau jodoh? Pernikahanmu di ujung tanduk? Anda terancam kehilangan pekerjaan? Bisnis dan usahamu tersendat akibat pandemik ini? Atau bingung besok mau makan apa? Sakit penyakitkah? Dengar jemaat Tuhan. Sama seperti Rasul Petrus mengalami momen supranatural karena doa, malam ini Anda juga akan mengalaminya. Sebentar kami akan berdoa buat Anda. Tetapi selain didoakan, Anda juga perlu luangkan waktu untuk berdoa sendiri. Bicara dengan Tuhan. Sampaikan persoalanmu. Tuhan ingin engkau datang. Katakan buat orang di samping kiri kananmu, berdoa terus sampai Tuhan nyatakan hal dahsyat. Berdoa terus sampai Tuhan nyatakan hal dahsyat. Amen. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita mengalami momen supranatural Allah. Yang ketiga, taat. Semua katakan taat. Ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu saat saya terburu-buru dari rumah hendak ke gereja dan melakukan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor.
Karena keterdesakan, saya akhirnya mengambil jalan pintas, yakni melanggar aturan. Dengan cara mengambil jalan yang berlawanan dengan arah kendaraan pada umumnya. Hanya untuk supaya sampai kepada tujuan saya, Bapak Ibu. Alhasil, saya menabrak seorang ibu, mengakibatkan ibu itu mengalami patah tulang pada lengannya. Saudara lihat, yang celakanya adalah saya harus membiayai pengobatannya jutaan rupiah. Sejak saat itu, saya berjanji sama Tuhan, apapun yang terjadi, saya tidak mau lagi melanggar aturan lalu lintas sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Anda lihat, ketaatan pada aturan selalu membawa kita kepada kebahagiaan. Tetapi ketidaktaatan selalu membawa kita kepada malapetaka. Yang setuju katakan ya. Sama seperti khotbah dari Bapak Gembala hari Minggu yang lalu tentang aturan. Rasul Petrus hanya melakukan tepat seperti apa yang malaikat Tuhan sampaikan. Hasilnya mujizat terjadi, Bapak Ibu. Dia mampu untuk keluar dari persoalannya untuk kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Cara Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari persoalan mungkin kadang terlihat aneh dan lucu. Tapi itulah Tuhan, tidak bisa ditebak, tidak bisa diselami, tidak bisa. Anda hanya perlu lakukan saja apa yang Dia perintahkan. Seperti apa yang Bapak Gembala kita sampaikan hari Minggu yang lalu. Satu-satunya jalan agar Anda bisa hidup bahagia dan sehat adalah taat pada perintah Tuhan. Demikian hanya satu-satunya jalan untuk Anda bisa masuk dalam momen ilahi, momen supernatural Allah adalah Anda harus taat. Tidak bisa neko-neko, tidak bisa ada alasan ini, tidak bisa. Hanya taat. Ketaatan memang kadang sangat menyakitkan, tapi saya mau katakan, lakukan saja. Jangan menyerah. Katakan jangan menyerah. Anda sudah dekat dengan tujuan Tuhan untuk Anda. Anda sudah sangat dekat dengan kesembuhan. Anda sudah sangat dekat dengan kemenangan. Anda sudah sangat dekat dengan pekerjaan baru. Anda sudah dekat dengan wisuda. Anda sudah dekat dengan proyek-proyek yang baru, yang lebih spektakuler lagi. Anda sudah dekat dengan promosi. Jadi jangan berhenti, Bapak Ibu. Semakin banyak air mata yang Anda keluarkan untuk harga sebuah ketaatan, maka semakin banyak pula mata air yang akan kau temui. Kelimpahan, kepuasaan, kehidupan, kesegaran itu akan menjadi bagianmu. Haleluya. Sekarang kita lihat ending dari kisah ini, Bapak Ibu. Ayat 18, pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Dia punya ending, saudara, heboh alias gempar. Sudah lihat, Rasul Petrus berhasil mengalami momen supranatural bersama dengan Tuhan. Yaitu, dia berhasil keluar dari penjara dengan kondisi semua pintu sel maupun pintu gerbang besi dalam keadaan tertutup. Dan hal inilah yang membuat kegemparan atau kehebohan di antara prajurit, bahkan di seluruh kota itu, saudara, pada saat itu. Wow, semua orang tercengang dan mengakui bahwa Petrus benar-benar berjalan dengan kuasa Allah. Inilah yang kita sebut kesaksian. Lewat momen supernatural inilah Allah ingin membuat perbedaan antara seorang petarung sejati dengan seorang petarung biasa, bahkan pecundang. Musa mengalami momen supranatural karena Musa bertemu dengan persoalan Laut Teberau. Yosua mengalami momen supranatural karena Yosua bertemu dengan persoalan tembok Yeriko. Daud mengalami momen supranatural karena Daud bertemu dengan persoalan Goliat. Rasul Petrus mengalami momen supranatural karena Rasul Petrus bertemu dengan persoalan penjara. Bagaimana dengan Anda? Apakah di tengah krisis ini Anda mau mengalami hal supranatural? Ya, mau katakan amin? Kalau Anda katakan amin, maka inilah momennya, inilah saatnya. Ambil momen ini dan buat kegemparan, kesaksian bagi orang-orang di sekitar Anda. Buat mereka terpesona dengan Tuhan Yesus lewat hal-hal dahsyat yang Anda alami. Malam ini saya akan berdoa supaya Anda dan rumah tangga Anda juga mengalami momen supranatural. Sehingga menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar Anda dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Gereja kita, GKRI Hari Hidup Ambon, bergerak di dalam dimensi ini, Bapak Ibu. Dunia 4 dimensi yang kita sebut dimensi supranatural Allah. Ada banyak sekali peristiwa supranatural yang Allah kerjakan di gereja kita.
dimulai dari mujizat kesembuhan gembala sidang terhadap sakit kolesterol, asam urat, dan darah tinggi selama kurang lebih 20 tahun. Kemudian banyak sekali mujizat kesembuhan terhadap sakit ginjal, ambeien, kencing darah, jantung, sakit menahun, sakit menular, dan lain sebagainya. Sampai kepada terobosan dan ekspansi yang terjadi dalam bisnis, karir, pendidikan jemaat, bahkan pelayanan dalam gereja ini. Dan tahun ini juga merupakan momen supranatural bagi GKRI Hari Hidup Ambon. Mengapa? Karena kita sedang berhadapan dengan persoalan pandemi COVID-19 ini. Ya, setelah kita berhasil keluar dari persoalan ini, akan terjadi kegemparan dalam tanda kutip, yaitu kesaksian bahwa banyak jiwa diselamatkan juga melalui gereja ini. Saya ulangi, banyak jiwa akan diselamatkan juga melalui gereja ini. Rumah Tuhan harus penuh sesak dengan jiwa-jiwa. Dan ini saatnya penuaian di tengah-tengah krisis. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi malam ini kita sudah belajar bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami momen supranatural itu. Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa sama-sama mendiktenya dengan saya. Yang pertama, jangan menyerah terhadap persoalanmu. Yang kedua, berdoa dengan tekun. Untuk apa? Untuk persoalan Anda itu. Yang ketiga, taat. Taat apa yang Tuhan sampaikan untuk Anda kerjakan. Dengar gereja Tuhan, kita tidak dilahirkan dalam keadaan lemah. Kita dilahirkan dengan kuasa. Dan Tuhan mau melepaskan suatu gelombang yang baru, yaitu kuasa supranaturalnya hari ini. Kita harus siap untuk menerimanya. Siapkan dirimu untuk mengalami momen supranatural bersama dengan Allah. Dan semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak semua Bapak Ibu Saudara di rumah untuk sama-sama kita dalam sikap doa. Tadi ketika saya berkhotbah, sama-sama kita sudah deklarasikan iman kita bahwa I will be okay. Saya akan baik-baik saja. Sekalipun mungkin keadaan di sekitar kita tidak akan baik-baik saja, tetapi pastikan bahwa Anda akan baik-baik saja. Mari sama-sama kita dalam sikap doa. Anda yang sudah tangkap dengan iman firman Tuhan ini menjadi bagian hidup Anda harus percaya bahwa dimulai dari malam hari ini sampai kepada besok, sampai kepada lusa dan seterusnya, rumah tangga Anda, kehidupan Anda akan mengalami hal-hal yang supernatural sekalipun ada di tengah-tengah krisis seperti begini. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Dengan iman kita deklarasikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Jemaat yang di rumah dalam siap doa, kau sungguh-sungguh taruh persoalanmu buat Tuhan Yesus. Deklarasikan imanmu adalah persoalanmu. Bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya akan baik-baik saja. Saya akan sembuh. Saya akan menang. Saya akan dapat pekerjaan. Semua hal yang positif engkau deklarasikan di mulutmu. Dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu, dalam kehidupan rumah tangga. Di saat kita berdaya. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu. Sama-sama kita angkat perkataan kita buat Tuhan Yesus. Kita percaya dengan iman perkataan pujian-Mu. Namun mulia Tuhan, ketika ku berdoa,
hari ini Tuhan, hamba berdoa supaya apa yang sudah kami deklarasikan masing-masing pribadi kami, bagi kehidupan pribadi kami, bagi rumah tangga kami, itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan iman kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya firman Tuhan malam hari ini itu menjadi bagian dari kehidupan kami masing-masing. Dan hamba berdoa Tuhan supaya ketiga hal ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya benar-benar terjadi terobosan, benar-benar terjadi hal supernatural dalam kehidupan kami, supaya dengan demikian dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang yang melihat rumah tangga kami, melihat kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan memberikan persembahan sukarela kita kepada Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara menyangkut persembahan. Yang pertama, persembahan Bapak Ibu Saudara bisa langsung diberikan kepada pemimpin kelompok sel masing-masing. Yang kedua, persembahan Bapak Ibu Saudara bisa langsung diantar ke kantor gereja. Selesai efektif kerja dari hari Selasa sampai pada hari Jumat pukul 9 pagi sampai pukul setengah 5 sore. Yang ketiga, persembahan Bapak Ibu Saudara bisa juga langsung dibawa atau ditransferkan ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memberi, ada firman Tuhan yang saya mau bacakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terdapat di Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Maliaki 3 ayat yang ke-10 berkata demikian: Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Puji nama Tuhan, kita angkat persembahan kita di tangan kanan dan mari sama-sama kita berdoa buat persembahan kita. Puji nama Tuhan, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kalau sampai hari ini kami dipercayakan Tuhan untuk memberi, itu berarti bahwa kami diberkati oleh Tuhan, bahkan terus-menerus kami diberkati oleh Tuhan. Memberkati finansial kami ya Bapak, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, pribadi kami, pelayanan kami, apa saja yang kami kerjakan dibuat berhasil, sukses. Kuduskan, sucikan persembahan kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sambil persembahan kita disebut, kita angkat pujian Allah itu baik. Tuhan, mari sama-sama Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan Tuhan di malam hari ini. Kami boleh ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan, dan kami juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak, sebelum mengakhiri ibadah kami di malam hari ini, kami berdoa, kami taruh krisis yang sedang melanda negara kami, Tuhan Yesus, bahkan juga kota kami, provinsi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami menolak, mengusir segala macam bentuk manifestasi roh ketakutan yang merajalela di negeri ini, di provinsi ini, di negara ini Tuhan Yesus.
Kami berdoa, kami sepakat bersatu hati, baik kami yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kami sepakat di dalam nama Yesus, kami mengusir engkau pergi roh ketakutan, roh kecemasan, roh keraguan-raguan akan firman Allah, keraguan-raguan akan janji Tuhan itu. Engkau pergi dalam nama Yesus dari kota kami, engkau pergi dari kehidupan kami, engkau pergi dari provinsi kami, bahkan engkau pergi dari bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, kami menaruh semua orang yang mungkin sudah terpapar virus ini. Kami berdoa minta belas kasihan Tuhan itu turun bagi mereka. Kami berdoa supaya hal supernatural yaitu kesembuhan itu juga menjadi bagian mereka. Semua anggota keluarga juga yang sedang mungkin ketakutan, cemas, panik oleh karena anggota keluarga mereka mungkin terpapar virus ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan tambahkan iman percaya kepada mereka dalam nama Yesus. Bahwa kalau Allah mengontrol segala sesuatunya, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua jemaat GKRI Hidup Ambon. Kami perkatakan dengan iman bahwa semua jemaat GKRI Hidup Ambon akan baik-baik saja. Kami akan sehat-sehat saja. Kami akan diberkati Tuhan. Makan minum kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan usaha karir kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi kami deklarasikan firman Tuhan malam hari ini menjadi bagian kami. Kami mampu untuk menerobos dalam kesulitan, bahkan keluar dalam kesulitan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengakhiri semua rangkaian kegiatan kami di malam hari ini. Dan kami berdoa minta berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai, memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami. Sekalipun dalam situasi seperti begini, kami tetap baik-baik saja, kami terpelihara oleh Tuhan, maka minum kami dicukupi bahkan dilimpahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai, shalom, Tuhan Yesus memberkati.